Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ase Santri Kampung. Kali ini kami akan membacakan kitab Fathul Qorib, Faslun Fistikmali Alatis Siwaki. Untuk kali ini kami tidak akan membacakan maknanya. Jadi kami akan membacakan teks kitabnya, kemudian langsung murotannya. Kemudian untuk kitab ini kami menggunakan aplikasi kitab Fathul Qorib, yaitu Fikih Idola. Jadi judulnya Fikih Idola. Ini kitabnya bagus sekali. Jadi kitabnya sudah berharokat. Kemudian juga ada terjemah bahasa Indonesianya. Semoga ini menjadi jariah bagi yang menyusun, yang membuat aplikasi ini. Baik, Faslun Fistikmali Alatis Siwaki, pasal tentang menggunakan siwak. Wahuwa min sunanil wudu'i wa yutlaku as-siwaku aidon ala mayustaku bihi min arokin wa nahwihi. Jadi bersiwak adalah termasuk dari beberapa kesunahan wudu. Kata siwak itu juga diperuntukkan bagi sesuatu yang digunakan untuk bersiwak atau media bersiwak, berupa kayu arok dan semacamnya. Kayu arok ini kayu yang berasal dari Arab sana ya. Jadi nanti antum bisa searching untuk lebih mengetahui seperti apa kayu arok itu. Baik, lanjut. Wasiwaku mustahabun fi kulli halin wala yukrahu tangzihan illa ba'da zawali lis-shaimi fardon au naflan. Wa nuzulul karohati bi ghurubis syamsi wakhtaro An-Nawawiyu adamal karohati mutlakon. Jadi bersiwak itu disunahkan setiap saat dan tidak berhukum makruh tangzih, kecuali setelah waktu tergelincirnya matahari bagi orang yang berpuasa, baik itu puasa fardu atau puasa sunnah. Hukum makruh menjadi hilang dengan terbenamnya matahari. Tetapi An-Nawawi lebih memilih hukum tidak makruh, bersiwak secara mutlak. Di sini tadi ada penjelasan makruh tangzih ya. Baik. Makruh tangzih, ini ada footnote-nya. Makruh tangzih adalah makruh murni tanpa ada nilai yang lain. Istilah ini sebagai lawan istilah makruh tahrim, karena makruh tahrim memiliki nilai haram di dalamnya. Sehingga yang pertama, bila dilakukan tidak menyebabkan dosa, sedangkan yang kedua menyebabkan dosa. Jadi kalau makruh tangzih itu lebih condong kepada mubah ya atau boleh. Tapi kalau makruh tahrim itu lebih condong ke haramnya. Wahua, kita lanjutkan teks berikutnya. Wahua ayis siwaku fi salasati mawadi'a asyaddu istihbaban min ghairiha. Ahaduha inda taghayyuril fami min asmin qila huwa sukutun tawilun
wa qila tarkul akli wa inna ma qala wa ghairihi liyashmula taghayyurul fami bi ghairi asmin ka akli dhirihin karihin min thaumin wa basolin wa ghairihima wasani indal qiyami ayil istiqodhi minan naumi wasalisu indal qiyami ilas sholati fardon au naflan. Penjelasannya, bersiwak pada 3 kondisi lebih disunahkan daripada selainnya. Jadi pada 3 kondisi ini lebih disunahkan ya, lebih disunahkan daripada yang selainnya. Yang pertama itu ketika terjadi perubahan bau mulut sebab azm. Azm di sini ada yang menyebutkan azm adalah diam yang lama, dan juga ada yang mengatakan azm adalah meninggalkan makan atau lama tidak makan. Itu namanya azm. Kemudian musannif mengatakan, dan selain azm, supaya dapat mencakup perubahan bau mulut disebabkan selain azm, seperti memakan makanan yang berbau tidak sedap berupa makan bawang putih, bawang merah, dan selainnya. Jadi ketika terjadi perubahan bau mulut sebab azm atau sebab diam yang lama atau lama tidak makan atau makan makanan yang berbau tidak sedap seperti bawang putih, bawang merah, dan selainnya, itu nanti hukum siwaknya asyaddu istihbaban, lebih disunahkan, seperti itu. Yang kedua, bangkit, maksudnya bangun dari tidur ya. Ketika bangun dari tidur itu kesunahan, disunahkannya siwak juga lebih disunahkan. Yang ketiga itu saat hendak melaksanakan sholat, baik sholat fardu atau sunnah, itu juga sangat disunahkan untuk bersiwak. Baik, kita lanjutkan pada teks berikutnya. Wa yata'akkadu aidon fi ghairi sahlasati al-mazkurati mimma huwa mazkurun fil mutawwalati ka qiraatil qur'ani wasfiraril asnani wa yusannu ayyanwiya bisiwaki as-sunnata wa ayastaka biyaminihi wa yabda'u bil janibi al-aymani min fammihi wa ayyumirrohu ala saqfi halqihi imroron latifan wa ala karosi atrosihi. Penjelasannya, bersiwak juga memiliki nilai kesunahan yang kuat pada selain dari 3 perkara yang telah disebutkan, yaitu pada hal-hal yang telah disebutkan dalam kitab-kitab besar, seperti hendak membaca Al-Quran dan menguningnya gigi. Itu juga disunahkan untuk bersiwak. Kemudian dengan bersiwak seseorang disunahkan, artinya ini kesunahan sebelum melakukan siwak ya. Yang pertama niat ya. Niat untuk bersiwak. Nawaitu al-istiyaka sunnata lillahi ta'ala. Kemudian menggunakan tangan kanan saat bersiwak.
Kemudian memulai proses bersiwak dari mulut bagian kanan. Kemudian yang keempat, melintaskan siwak terhadap langit-langit mulut dengan cara yang halus dan juga melintaskan ke gigi geraham. Kemudian di sini ada footnote atau penjelasan lain, kita baca juga. Bila tidak berniat melakukan kesunahan, artinya bila bersiwak dengan kebetulan atau tanpa sengaja untuk melakukan kesunahan, maka tidak ada pahala di dalamnya. Contoh niat bersiwak, nawaitu sunnatal istiaki. Saya berniat melakukan siwak yang sunnah. Atau seperti tadi juga bisa ya, nawaitu al-istiyaka sunnatalillahi ta'ala. Baik, demikian penjelasan tentang penggunaan alat siwak. Semoga bermanfaat, dan bila ada kesalahan dalam kami membaca atau menjelaskan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.